Oke, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah isomer fungsi turunan alkana. Nah, untuk isomer fungsi sendiri memiliki pengertian bahwa rumus umum atau rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsi berbeda. Nah, turunan alkana itu memiliki gugus fungsi masing-masing kan. Jadi yang berisomer fungsi pada turunan alkana itu adalah alkohol dengan eter, lalu alkanal atau aldehid dengan keton, dan asam karboksilat dengan ester. Nah, jadi inilah pasangan isomer fungsinya. Kemudian sistem kerjanya seperti apa? Nah, oke, jadi kita bahas dulu nih yang pertama ya, yaitu isomer fungsi untuk alkohol dan eter. Nah, jadi alkohol dan eter ini memiliki kesamaan di rumus umum atau rumus molekulnya, yaitu CnH2n+2O. Jadi rumus umumnya, rumus molekulnya itu memiliki jumlah yang sama. Lalu yang berbeda adalah gugus fungsinya. Alkohol kan ROH. Kalau eter itu ROR aksen. Atom hanya diganti menjadi R aksen kalau di eter. Contoh, misalkan kita punya senyawa hidrokarbon nih, alkohol C4H10O. Eter juga C4H10O. Sama kan jumlah C dan H dan O-nya. Nah, sekarang coba kita buat strukturnya. CH3, CH2, CH2, CH2OH. Lalu eter kita buat juga CH3, CH2, CH2O, CH3. Nah, di sini kalau kalian hitung jumlah C-nya ada 4 kan ya. Nah, di eter juga ada 4. Terus H-nya juga ada 10. Alkohol dan eter memiliki H10. O-nya juga 1. Tapi posisinya beda. Yang satu berpasangan dengan OH, yang satunya O aja. Nah, inilah yang merupakan gugus fungsi. Jadi gugus fungsi mereka itu beda, tapi jumlah unsurnya sama. Kalau gugus fungsi berbeda, otomatis namanya pun berbeda kan? Namanya mengikuti aturan masing-masing, yaitu butanol dan metoksipropana. Yang kedua, isomer fungsi untuk alkanal dan keton. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, yaitu alkanal dan keton ini memiliki gugus fungsi yang berbeda, tetapi rumus umumnya berbeda, yaitu CnH2nO. Untuk alkanal gugus fungsinya adalah COH, kalau keton itu CO aja, atom H-nya udah lepas. Nah, contohnya misalkan kita punya senyawa alkanal dan keton. Untuk alkanalnya itu C3H6O. Ketonnya C3H6O juga. Sama kan rumus umumnya? Tapi strukturnya nanti pasti berbeda karena gugus fungsi mereka itu beda, yaitu CH3, CH2, COH. Kalau keton CH3, CO, CH3. Nah, jumlah C sama, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jumlah H pun sama, yaitu ada 6. O-nya juga 1. Tapi posisinya berbeda. Yang satunya CHO, yaitu gugus fungsi alkanal. Yang satunya itu CO.
yaitu gugus fungsinya keton. Nah, kalau keton itu gugus fungsinya nggak boleh di ujung, jadi dia harus di tengah. Untuk alkanal ini namanya propanal, dan yang keton itu 2-propanon. Berubah kan dari al menjadi on, tapi dasarnya tetap sama, yaitu propana. Selanjutnya isomer fungsi asam karboksilat dan ester. Nah, asam karboksilat dan ester ini rumus umumnya sama, yaitu CnH2NO2. Gugus fungsinya beda, yang satu COOH, yang satu COOR aksen. Contoh nih, kita bisa pakai senyawa asam karboksilat dengan jumlah C4H8O2. Esternya juga sama, yaitu C4H8O2. Nah, bentuk struktur mereka berbeda. Kita tulis ya, yaitu CH3, CH2, CH2, kelebihan nih, COOH. Oke. Nah, untuk yang ester, CH3, CH2, COO, CH3. Nah, kalau kita hitung jumlah C-nya itu pasti sama, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jumlah H-nya pun juga sama, yaitu ada 8. 8 di karboksilat dan 8 di ester. Kemudian posisi O itu berbeda nih. Yang satunya gugus fungsinya COOH, yang satu COO aja. Hanya itu digantikan dengan R aksen ya kita sebutnya. Nah, R aksen ini sebenarnya itu adalah atom C juga, yaitu rantai C yang bersubstitusi dengan atom H. Jadi hanya itu keluar, CH3 yang di ujung itu masuk menggantikan posisi H. Lalu hanya ini kemana? Hanya itu masuk ke CH2, makanya CH yang di ujung itu berubah jadi CH3. Prinsip substitusi ini juga berlaku di alkanal dan keton. Jadi atom H-nya keluar masuk ke CH2, lalu CH3 menggantikan posisi H. Jadinya CH3CO CH3. Nah, berlaku juga di alkohol dan eter. Atom H-nya itu keluar, lalu dia masuk ke CH2 menjadi CH3, dan CH3 yang di ujung itu menggantikan posisinya H. Jadinya CH3-nya sekarang berada di sebelah O. Selanjutnya ada contoh soal nih. Yang pertama, berikut ini merupakan isomer fungsi dari pentanol. Pentanol itu adalah alkohol, bukan? Nah, alkohol berisomer fungsi menjadi eter. Berarti kita pilih option yang namanya itu ada eternya atau aturan eter, yaitu antara D dan E kan? Karena A, B, C itu bukan eter. Nah, sekarang kita analisis yang mana? Apakah D atau E? Pentanol itu C5, dimetil eter itu C-nya ada berapa? Dimetil berarti ada 2 atom CH3, yaitu CH3, O, CH3. Nah, ini dimetil eter, C-nya ada 2, berarti salah kan? Karena kita butuh yang C5. Nah, otomatis deh, pasti jawabannya adalah yang E. Kalau nggak percaya nih, kita gambar. Jadi, etil isopropil eter itu gambarnya adalah CH C2H5 yaitu etil, kemudian O. Nah, isopropil itu CH CH3 CH3. Jumlah C-nya 1 2 3 4 5. Ada 5 kan? Sama dengan pentanol. Jadi kita cukup lihat jumlah C-nya itu berapa. Kalau C-nya udah sama, jumlah H pasti mengikuti kok. Jadi jumlah H-nya pasti 12 juga.
5 tambah 3 tambah 1 tambah 3, yaitu 12. Nah, kalau pentanol itu berapa? Pentanol itu CH3, CH2, 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 OH. Sama juga, C-nya 5, H-nya 12, O-nya 1. Jadi jawabannya adalah E ya. Soal yang nomor 2, senyawa 2-metil propanal berisomer fungsi dengan, nah kita harus tahu dulu nih 2-metil propanal itu senyawa apa. Ya, senyawa alkanal ya. Alkanal itu akan berubah menjadi keton. Ujungnya keton itu pasti ada onnya. Jadi antara B, C, dan D. A dan E itu nggak masuk. Nah, sekarang kita cek 2-metil propanal itu jumlah C-nya itu ada berapa. Propanal itu artinya rantainya itu ada 3. C, C, C. Kemudian di nomor 2 itu ada metil. Nah, jadi nomor 1 itu gugus fungsinya CH, CH3, lalu cabangnya CH3. Jumlah C-nya ada 4. Kalau begitu kita cari di option yang jumlah C-nya juga 4. Butanon itu C-nya 4. 3-metil 2-butanon itu jumlah C-nya 5. 1 butanon itu jumlah C-nya 4. Berarti yang C ini salah ya, antara B dan E sekarang. Nah, sekarang kita cek posisi yang benar itu gimana. Di nomor 2 kah? Gugus fungsinya itu nomor 1. Oke. Kalau kalian ingat, syaratnya keton itu gugus fungsinya nggak boleh di ujung. Jadi otomatis untuk yang D itu salah karena gugus fungsinya itu berada di ujung. Jadi gugus fungsi CO itu harus di tengah, di nomor 2 atau di nomor lain, pokoknya jangan di ujung, nggak boleh di nomor 1. Maka jawabannya adalah B. Nomor 3, senyawa asam karboksilat C5H10O2 akan berisomer fungsi menjadi apa? Oke, menurut aturan, pasangan isomer fungsinya asam karboksilat itu adalah ester. Nah, jadi kita cari nih senyawa ester di optionnya. Ester itu punya pola penamaan alkil alkanoat. Jadi kita cari yang mana yang kira-kira penamaannya itu dari alkil alkanoat. Yang A itu salah, yang B benar, C itu salah, D salah, E benar. Nah, sekarang yang mana nih antara B dan E? Oke, kita cek etil butanoat asam karboksilatnya dulu deh, yaitu COOH, CH2, 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 CH3. Jadi jumlah C-nya itu ada 5, gugus fungsinya di nomor 1. Nah, sekarang bentuk esternya, butanoat itu C4, etil itu C2, berarti totalnya adalah C6. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 5, berarti B salah. Kalau yang E, butanoat itu 4, metil itu 1, berarti totalnya C5. Jadi inilah jawabannya. Nah, kalau kalian masih bingung kenapa B itu totalnya C6 dan E C5, oke, mari kita buat deh strukturnya ya. Jadi C itu ada 4, kemudian COO, C2, H5. Nah, ini C4 juga, COO, CH3. Jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.